Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Kata Loka, ruang berbagi kisah, gagasan, dan perjalanan menulis. Tentunya masih bersama saya, Ayu Nosa. Jadi hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan jiwa para penulis nih, teman-teman pendengar. Yaitu temanya eksplorasi diri lewat tulisan, menulis itu proses kenal diri. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena sesungguhnya setiap kata yang kita tulis itu bukan hanya mengisi halaman, teman-teman, namun juga mengisi ruang-ruang yang ada dalam diri kita yang mungkin selama ini belum sempat kita tersentuh, gitu. Dan sudah hadir bersama kita seorang penulis yang karya-karyanya lahir dari perjalanan mengenali diri sendiri. Kita sapa dulu. Halo Kak Zahra. Halo, salam kenal. Oke, Aku gimana Zahra. nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, siap ya berbagi, pengalaman dengan teman-teman pendengar podcast Katalog Kakak? Iya, siap. Oke, jadi kita akan mengobrol tentang bagaimana proses menulis itu bisa menjadi, cara untuk menyapa luka, berdamai, bahkan tumbuh, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman di sini, mendengarkan sampai akhir ya, karena teman-teman akan mendapatkan banyak insight yang bisa teman-teman dapatkan, seperti itu. Apalagi kalau teman-teman di sini tuh, sedang berada dalam proses mencari makna atau memahami diri sendiri, teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai. Mungkin Kak Zara bisa ini, memperkenalkan diri secara singkat nih. Mungkin teman-teman Kataloka di sini pengen lebih kenal dong sama Kak Zahra, gitu. Oke, baik. Aku perkenalan diri dulu ya. Nama aku Fatima Zahra. Bisa dipanggil Fatima, Zahra, ataupun Ara juga bisa. Saat ini aku usianya 22 tahun. Aku sebenarnya juga nggak nyangka sih bisa dipanggil sebagai penulis. Karena emang cuman awalnya tuh iseng-iseng aja dulu pas SMA, sering-sering tulis-tulis diary gitu kan. Terus kepikiran lah dan akhirnya memberanikan diri untuk menjadi tulisan itu menjadi sebuah karya. Oke, kalau boleh cerita sedikit nih Kak, tentang pengalaman, penulis Kak Zahra nih gitu. Sebelum Mm-mm. kita bahas lebih lanjut ya, tentunya teman-teman pendengar podcast Kataloka nih pengen tahu, awal mula Kak Zahra ini tertarik untuk menulis gitu, tertarik untuk menjadi seorang penulis? Awal mulanya sebenarnya mungkin udah pasti karena adanya background cerita dari diri sendiri gitu kan. Karena ya balik lagi tadi di awal tuh aku senengnya nulis-nulis di diary. Entah hari ini kegiatannya ngapain, ngapain gitu kan. Biasanya ditulis di diary. Bahkan iseng-iseng bikin puisi-puisi gitu. Emang seneng nulis dari SMA. Cuman pada saat beberapa belakangan terakhir, beberapa tahun yang lalu, itu sempat ada memori di mana aku kayak kayaknya coba deh menginspirasi semua orang yang mungkin relate sama aku pribadi untuk memberanikan diri menulis dan menghasilkan sebuah karya yang emang insya Allahnya bisa kita rasakan bersama gitu yang relate gitu itu sih Oke, Kak. mengenai apa yang sudah disampaikan sama Kak Zahra Hmm. nih ya, menurut Kak Zahra sendiri arti dari menulis itu sebagai proses kenal diri itu gimana sih, Kak? Oke. Dari aku pribadi menulis itu bukan cuman sekedar apa ya memilih olah kata gitu, membuat kalimat atau gaya bahasa juga, tapi lebih ke memahami diri sendiri aja sih. Karena mungkin karena apalagi perempuan ya sebagai yang makhluk yang emang perasa banget gitu, apa-apa sedikit pakai perasaan. Jadi aku lewat tulisan bisa melihat ulang luka-luka yang lalu atau memori-memori yang lalu yang mungkin belum selesai, padahal atau bisa jadi aku mengulik lagi gitu sebagai apa ya harapan yang pernah tumbuh gitu. Dan beberapa waktu juga aku sempet kayak ngerasa kayaknya kejawab nih pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu di diri aku sendiri di apa setelah menulis ini gitu loh. Setelah membuat karya tulisan nih yang tadinya bertanya-tanya akhirnya terjawab itu kalau kita flashback atau kalau kita pada saat mengingat-ingat luka-luka yang emang belum pernah sembuh sama sekali begitu.
Oke, menarik sekali ya Kak Zahra. Berarti kayak proses menulisnya Kak Zahra ini adalah bentuk dari merefleksi diri ya. Ya, Kayak bermuhasabah apa yang pernah dialami oleh Kak Zahra sehingga ya. jadinya nanti sebuah karya tulisan. Karena benar sih Kak, karena ketika kita menuliskan sesuatu hal yang tidak bisa kita sampaikan dengan ya komunikasi, dengan ngomong kayak gitu, dengan tulisan kita bisa apa ya, mencurahkan semuanya lah intinya gitu ya. Nah, Iya, jadi kan dari uh, ya gimana? iya, tulisan juga kan kadang terlahir juga karena kejujuran kan dari diri sendiri Hmm, gitu. betul. Iya. Jadi, dari apa yang sudah disampaikan Kak Zahra barusan, bisa dipetik kayak, gimana sih Kak, eee, awal mulanya Kakak tuh benar-benar, bisa memastikan kalau menulis itu adalah bentuk dari refleksi diri gitu. Jadi apa yang membuat Kak Zahra ini mengubah sudut pandang, ya udahlah semuanya aku tulis aja kayak gitu? Mm. Sebenarnya kalau awal mulanya eh, pas sadar ya banget itu karena mikir kalau kita nulis tuh bukan cuma sekedar pelampiasan aja, tapi balik lagi tadi ngerasain itu loh perasaannya itu karena kan sebuah tulisan akan ada bila mana kita ngerasain sesuatu gitu kan atau merasakan yang emang harusnya kita ungkapkan gitu loh. Terus aku juga memproses beberapa sebuah perasaan yang ada di diri aku yang mungkin tadinya aku nggak peduli atau gimana setelah menyadari dan memproses perasaan itu jadi ya udah aku nulis tentang apa yang aku rasain bukan cuma buat dibaca aja sama diri sendiri tapi juga buat orang lain dan memotivasi orang lain gitu yang bisa balik lagi relate ya tadi Oke, memahami. sebelum Nosa ngulik lebih jauh nih, boleh dong spill buku Kak Zahra yang kemarin terbit nih di Detak Pustaka. Apa tuh judulnya? Judul bukunya Luka yang Terlewatkan. Aku nggak bawa lagi bukunya. Tadi aku mau nunjukin tapi lupa bawa. Jadi Oke. Luka yang Terlewatkan itu ada di link Shopee-nya Beta Pustaka juga sudah ada. Jadi buat teman-teman yang kepo, apa sih gitu loh perasaanmu lo nih di bawah gitu. Sebenarnya ini kisah fiksi, cuman memang terinspirasi dari kisah pribadi aja gitu. Itu judulnya Luka yang Terlewatkan. Nah, buku Luka yang Terlewatkan ini sebenarnya apa yang ingin Kak Zahra sampaikan ke teman-teman pembaca tuh? Mungkin teman-teman pendengar podcast Katalokan nih baru pertama kali kenal Kak Zahra juga pengen baca bukunya. Jadi boleh di-spill bukan spoiler secara keseluruhan sih ya, Kak. Ya, Jadi biar ya. teman-teman penasaran nih gitu. Iya, insight yang mungkin kalau teman-teman baca buku aku lebih ke dimana kita tuh memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan gitu loh. Karena kan nggak apa ya sebagian orang pasti nggak berani untuk jujur sama perasaannya sendiri kan. Entah mungkin karena ada uh, perasaan orang yang harus kita jaga atau gimana. Jadi lebih baik kayaknya di buku ini aku mengakhirikan dengan apa ya mengekspektasikan orang untuk bisa berani akan mengungkapkan perasaannya gitu loh. Lebih jujur ke diri sendiri. Oke. Nah, Iya. itu mengenai, bukunya ya, teman-teman. Jadi sudah di-spill tadi teman-teman yang pengen, baca bukunya Kak Zahra ini bisa ke marketplace Detak Pustaka atau ngubungin admin di bawah ini ya. Oke, Betul. berbicara tentang proses kreatif nih, Kak. Tadi sangat Hmm. menarik sekali karena, eee, hal yang paling susah untuk apa, dilakukan oleh manusia itu sebenarnya adalah jujur ya, Kak, jujur kepada diri sendiri. Jangankan kita jujur kepada orang lain, terkadang kita juga pernah membohongi diri sendiri kan ya. Nah, Betul. dari hal itu Nusa pengen tahu sih Kak, tantangan dalam menulis secara jujur dan autentik menurut Kak Zahra gitu, dengan pengalaman menulis yang kemarin. Ya sih, kalau tantangannya itu udah pasti jadi apa ya, mengulik luka yang memang mungkin belum selesai atau mengulik lagi kembali ke masa lalu itu. Ya, walaupun memang sedikit apa ya, bisa dibilang menguras energi banget kalau kita kulik-kulik terus kan ya, kayak takutnya nanti ngestak atau gimana. Tapi sebenarnya nggak salah juga untuk kita kulik ke belakang, karena tuh nanti suatu saat bakal ngerasain di mana kayak, oh ini loh prosesnya gitu loh. Dari luka yang emang belum selesai, akhirnya ngulik lagi, jadi tahu jalan keluarnya kemana. Gitu sih. Tantangannya ya itulah perasaannya yang emang susah Oke, diungkapin sebenarnya. iya, Gitu. makanya harus baca karyanya ya Kak ya? Iya, betul. Betul. Nah, mungkin pendengar kita nih Kak Zahra itu Hmm.
calon-calon penulis atau penulis-penulis pemula Mm-mm. yang mungkin, perasaannya juga pernah dialami oleh Kak Zahra sendiri. Jadi mungkin Kak Zahra bisa nih, menyampaikan ke teman-teman penulis-penulis Mm. pemula ini yang ingin menjadi menulis dan sebagai proses pertumbuhan pribadi gitu. Apa yang ingin Kak Mm. Zahra sampaikan? Kalau menurutku menulis itu bukan cuma sekedar kita membentuk sebuah cerita, membentuk sebuah kalimat, atau cuma biar kelihatan estetik dan viral aja. Tapi menurut aku juga seorang penulis terbaik itu adalah jujur. Jujur akan perasaannya, jujur akan dirinya sendiri, terus juga bisa memotivasi atau seenggaknya manfaat kecil untuk orang-orang yang baca sebagai pembaca, sebagai peminat yang menyimak karya kita, yang menikmati karya kita gitu loh. Jadi kita nulis bukan cuma untuk sempurna aja, tapi untuk jadi utuh. Kadang tulisan kita bisa jadi pengingat kita sendiri atau mungkin benefit orang lain gitu. Itu sih Kak. Oke, eee, terkadang nih, juga ini Hmm. terjadi ke Nosa ya, Kak, ya. Nosa Hmm. tuh juga pengen tahu, kadang kita tuh susah untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan, susah Hmm. untuk kita itu mengekspresikan, tentang Hmm. apa yang ada di dalam diri kita atau lingkungan-lingkungan inilah, dengan kecamuk-kecamuk yang ada gitu. Nah, sebenarnya Kak Zahra itu sebagai seorang penulis, dalam bentuk pengekspresian atau pengaplikasi ke tulisan, itu cara sederhananya gimana sih, Kak? Kan teman-teman tuh banyak juga nih yang, apa ya, kendalanya itu adalah, "Ya aku nggak bisa nih nulis," gitu. "Susah banget Ya, untuk mengekspresikan di tulisan," gitu, "tapi aku pengen mengekspresikan apa yang kurasain," gitu. Itu gimana tuh, Kak? sebenarnya tulis dulu aja kalau menurut aku ya, tulis dulu aja, jangan ragu, jangan takut. Apapun yang ada di kepala, apapun yang ada di pikiran dan hati, kalau emang ngerasa itu bikin, aduh, unek-unek yang harus diungkapin, dikeluarin, ya tulis aja apapun itu. Suatu saat, mungkin kalau udah mood, kita kan sebagai manusia pasti nungguin mood juga kan. Kalau udah mood, kita susun. Jadi seolah kita bikin puzzle. Apa yang udah kita ungkapin, keluarin secara spontan, secara detik itu juga suatu saat kita bongkar lagi puzzle itu kita susun satu-satu gitu sih kalau menurut aku ya. Terus jadi kayak jujur aja gitu ke diri sendiri, hari ini ngerasainnya apa, sedih kah, bahagia kah, oh tadi misalkan ada insight ketemu orang baru kayak gini kayak gini kayak gini, ungkapin aja sih semuanya, ditulis bisa. Kalau aku pribadi ya, aku selalu nulis di notes misalkan hari ini sharing sama teman-teman detak pustaka gitu kan, nanti aku tulis di notes, mungkin kan suatu saat nanti ini bisa menjadi insight buat aku juga kan, atau buat yang lainnya. Itu sih. Terus juga Mmm, sebisa mungkin jangan pernah mikirin kayak, aduh, gue takut tidak mau nulis, atau misalkan kayak, ah tulisan dia lebih bagus dibanding gue. Jangan pernah ngebandingin sih menurut aku. Karena diri sendiri aja kita masih ngerasa kayak, ya udah, kita bisa hebat dengan caranya masing-masing, versi terbaiknya diri kita gitu. Gitu nah, sih. dari Mm-mm. pengalaman yang Kakak, alami nih kan ya. Jadi, peran tulisan sendiri itu menurut Kak Zara nih dalam proses penyembuhan luka, terus mengurangi atau mengurai emosi yang ada, itu gimana tuh, Kak? Jadi apa yang dirasakan oleh Kak Zahra ketika semuanya itu dituangkan di dalam tulisan? Mungkin ini bisa menjadi bentuk refleksi teman-teman dan membuka pikiran teman-teman pendengar. Ya, saat aku menulis tuh memang perasaannya campur aduk sih udah pasti, dan itu tuh sudah mengharuskan diri aku untuk ya udah apa ya, memberi ruang buat diri sendiri dan tulisan gitu loh. Gak adanya interaksi sama sekali biar emosional aku tuh secara nggak langsung langsung apa ya, menyatu loh, merasakan kembali atau bagaimana gitu. Ya menurut aku juga dengan caranya aku menulis gitu, dengan caranya misalkan kita menulis dalam kejujuran perasaan-perasaan yang sebelumnya belum pernah terungkap, itu juga sebagai bentuk penyembuhan diri sendiri sih. Kan kita nggak ada yang tahu ya, misalkan waktu kecil kita dibentak sama orang tua segala macam, kan kita nggak tahu kalau itu ternyata luka yang belum selesai loh gitu kan. Tapi kan suatu saat kita memberanikan diri untuk jujur, itu bisa menjadi penyembuh dalam diri kita sendiri sih, itu sih menurut aku. Jadi ya, tulisan itu sebenarnya jatuhnya menurut aku pribadi adalah terapi buat diri sendiri gitu. Oke. Mm-mm. Kalau berbicara tentang, luka, terus mengurai Hmm. emosi kayak gitu. Nah, kadang teman-teman ini juga ini Kak Zara, bingung gitu untuk membedakan, caranya mengekspresikan diri di dalam tulisan. Jadi bingungnya adalah, eee, kalau menurut Kak Zara nih dah, bedanya untuk menulis untuk diri sendiri nih,
sama untuk menulis untuk publik gitu. Jadi kan kadang ini bisa nggak ya kita publish kayak gitu. Terus ini untuk diri sendiri aja deh gitu. Itu gimana Hmm. kalau menurut Kak Zara? Pembedaan antara menulis untuk diri sendiri sama kita publish-kan nih gitu. Ya, menurut aku sih kalau misalkan publish dan diri sendiri itu balik lagi ke diri sendiri ya, ngerasanya apakah ini aman untuk dibaca sama semua orang. Misalkan contohnya tulisan aku pribadi gitu kan, kayak aduh gimana nih nanti kalau misalkan ada orang-orang yang emang baca terus ngerasa kayaknya nggak selebay ini deh atau gimana, gimana nanti kalau dapat komentarnya kayak gini. Menurut aku balik lagi sebagai penulis kan juga harus peka ya terhadap apa yang kita tulis gitu. Jadi juga sebisa mungkin untuk mengoreksi lagi tulisannya kembali, dilihat lagi apakah ini bisa atau enggak. Dari aku pribadi pun juga banyak sebenarnya yang enggak apa ya, enggak publish gitu kan. Yang penting secara benang merahnya, garis besarnya tuh dimengerti dan bisa oh relate nih sama teman-teman yang lain gitu. Gitu sih menurut aku. Kalau berbicara tentang sebuah kepekaan ya Kak ya, sebenarnya menjadi seorang penulis tuh seharusnya peka terhadap apa sih Kak? Kadang kan, kita peka terhadap diri kita sendiri aja itu susah kayak gitu kan ya. Nah jadi seorang penulis tuh kalau menurut Kak Zahra nih ya, eee, untuk menjadi seorang penulis itu harusnya peka terhadap apa aja nih? Kan terhadap lingkungan sekitar udah pasti, ke diri sendiri juga udah pasti. Misalkan kita mau nulis sesuatu yang tadi aku bilang random aja dulu tulis segala macam, suatu saat kan kita susun lagi nih puzzle-nya. Nah, dari menyusun puzzle itu kita bisa memilih-milih nih mana yang emang untuk lingkungan orang luar bisa baca dan meyakinkan perasaan mereka atau mana yang emang oh ini untuk konsumsi diri sendiri aja gitu. Jadi ya gimana ya aku ngejelasinnya juga bingung kepekaan itu menurut aku berasal dari diri sendiri kita aja gitu loh. Ngerasa kayak oh ini oke, oh yang ini enggak atau misal kayak ya apapun yang kita rasain, yang apapun yang kita tulis juga kan belum tentu harus disetujui oleh masyarakat atau harus disetujui orang-orang banyak gitu kan. Jadi ya menurut aku peka ke diri sendiri dulu, ngerasain apapun yang kamu rasain, setelah itu baru kita olah semuanya jadi yang bisa semua orang konsumsi, semua orang bisa baca, semua orang bisa mendapat insight baiknya juga sih menurut aku gitu. Oke, ada nggak Kak tips untuk kita-kita nih, memulai menjadi seorang Hmm. penulis? Jadi kan, pastinya kita tuh sebenarnya pengen nih untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita dalam pengaplikasian menjadi sebuah karya tulis gitu. Nah, yang dibingungkan adalah, cara memulai. Banyak sih emang penulis-penulis yang ya udahlah mulai aja dulu, terus, tulis aja dulu gitu. Tapi kalau menurut sudut pandang, Kak Zahra nih, ada nggak tips, buat kita-kita penulis-penulis pemula ini untuk berani mengaplikasikan ke tulisan gitu? Ada nggak Kak? Hmm, mungkin Mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan sederhana yang oh Kakak lakuin ya setiap harinya gitu? ya balik lagi kayak yang awal notes dulu awalin aja dulu mulai dari notes apa yang kita rasain hari ini kita ketemu siapa aja hari ini ditulis aja dulu untuk diri sendiri terus juga biasanya kalau aku pribadi dengar-dengar lagu yang emang sesuai dengan perasaan aku misalkan lagunya lagi happy atau apa terus juga kan kita sebagai penulis juga bukan cuma sekedar belajar jujurnya aja atau segala macam tentang perasaan kan tapi kita juga harus belajar gimana sih caranya menjadi penulis yang baik dan benar tulisannya tuh gimana sih tata menulisnya yang baik dan benar. Mungkin kalau aku pribadi dengan sesuai apa yang aku alamin, mulai dari jujur ke diri sendiri, bertahap aku belajar caranya mulai jadi penulis, tulisan yang bagus dan benar gimana, penulisan yang baik yang tidak merasa membingungkan orang lain gitu seperti apa gitu kan. Oh, aku juga dapat insight baik juga alhamdulillah dari Duta Pustaka bisa mengikuti beberapa beberapa seminar atau tentang belajar caranya menulis yang baik dan benar dari penulis-penulis hebat lainnya gitu kan. Ya, menurut aku sih sesimpel itu dan mulai dari hal-hal kecil aja dulu yang emang secara effort tuh gak terlalu banyak lah. Tuangin Oke, dulu baru nanti udah ada waktunya untuk kita menyusun semua puzzle itu baru deh beranikan diri aja untuk nulis gitu. Nggak usah takut apalagi denger itu kalau komentar orang nih gimana ya gitu. Jangan mikirin iya orang kan, lain dulu sih. Lebih baik iya mikirin benar diri kan sendiri dulu aja gitu. kebanyakan, takut memulai itu karena takut di-judge ya, Kak, ya. Nah, Takut memulai iya, itu kayak takut berpengaruhkah tulisan kita atau karya iya, kita atau nantinya akan bisa diterima atau tidak, seperti itu.
Nah, dari, cara sudut pandang Kak Zahra nih ya, Nosa lebih penasaran ke ada nggak sih Kak, penulis atau buku yang membuat Kak Zahra itu berani ataupun menjadi role model Kak Zahra nih dalam Waduh. dunia literasi ini? Penulis yang paling banget bikin aku jadi semangat nulis atau segala macam, bahkan yang tadi aku ucapin pun kayak mulai dari hal kecil dulu, itu ada Bang Raditya Dika. Dia Oh memang iya, inspirasi aku banget karena memang bener kata beliau, mulai aja dulu dari hal kecil. Karena kebiasaan Bang Radit waktu itu sempat cerita di YouTube-nya kalau dia tuh selalu nulis apapun di notes gitu, yang misalkan hari ini dia ketemu siapa, hari ini ngerasain apa. Jadi sebagai ngerefleksi diri juga bisa kita menyusun puzzle-puzzle untuk kita membuat sebuah karya gitu. Itu sih. kalau untuk Biasa. buku nih Kak, mungkin Hmm. teman-teman pendengar juga, juga pengen tahu buku apa sih yang bisa membuat Kak Zahra tuh bisa, eee apa ya, memberanikan diri, juga mungkin soalnya jarang banget nih Kak, penulis yang memiliki public speaking yang bagus atau untuk menceritakan gitu, karena udah keseringan, apa ya, berbagi dalam bentuk tulisan gitu. Iya sih ya. Ya bukunya yang paling aku itu banget, terbaru mungkin ya, kalau yang terbaru Timun Jelita punya Bang Raditya Dika, karena emang role modelnya tuh Bang Raditya Dika banget nih teman-teman. Jadi Jadi kalau misalkan karya-karyanya ya? iya, karena memang aku apa ya, namanya kita punya rasa suka, misalkan kita jatuh cinta sama seorang penulis, otomatis kan kita benefit diri kita juga kayak, oh kayaknya oke nih kalau misalkan gue coba nulis, coba berawal semuanya tuh dari coba mencoba mencoba gitu kan ya. Jadi ke pas ngerasa cocok, kayaknya oke juga ternyata ya kalau misalkan apa yang kita rasain tuh kita tulis, dan mulai ngerasa nyamannya di sana, baru akhirnya memberanikan diri untuk oh coba deh buat karya gitu. Sekecil apapun karyanya, misalkan bikin puisi aja itu kan udah sebagai karya buat diri kita sendiri kan, kebanggaan buat diri kita sendiri juga. Terus kalau misalkan public speaking, kemungkinan itu menurut aku sih dari diri kitanya sendiri aja, mau keluar dari zona nyaman itu atau enggak. Tapi kan balik lagi masing-masing individu kita memiliki apa ya, gaya yang berbeda ya. Misalkan kalau aku kayak begini penulisannya, mungkin penulis-penulis di luar sana lebih, oh lebih sekedar kalimat dan kata aja lebih udah cukup gitu loh untuk dimengerti mungkin gitu kan. Ada gitu sih. Iya benar. Nah, Iya. melihat dari role model yang, Kakak sukai ya, Bang Radit ya. Bang Radit juga beliau ini, cukup inspiratif sih di dunia, Ya, perfilman juga, terus komedian juga ya, terus juga betul. beliau juga sebagai penulis gitu. Berarti keotentikan yang didapat oleh, Kak Zahra, tidak kurang tidak lebih ya dari beliau juga gitu. Nah, Iya. gimana nih caranya Kak Zahra, bisa menemukan suara yang otentik dalam tulisan gitu. Jadi kan kebanyakan Hmm. suara itu kan ketika kita suara, tulisan itu kan ketika kita baca akan mengeluarkan imajinasi-imajinasi atau film-film yang ada di dalam otak pembaca gitu. Nah, gimana tuh Kak Zahra bisa dapetin itu? Udah pasti kalau aku mendapatkan itu kadang ya lebih dengar curhatan teman-teman, jadi tempat curhat itu juga menurut aku salah satu inspirasi buat diri kita sendiri mengembangkan semua apa yang imajinasi-imajinasi yang memang tadinya gak ada tuh menjadi ada gitu kan. Atau bisa juga kalau karena aku suka banget sama musik, jadi beberapa dengerin lagu, mungkin kalau lagunya kayak gini mungkin gambaran imajinasi aku kayaknya kayak gini ya, mereka berdua misalkan sepasang kekasih atau gimana. Terus ya memang sih film juga membantu imajinasi kita untuk kayak, oh kalau di film tuh imajinasi kayak gini, misalkan kita nulis pelangi aja kan, kita semua berbagai individu membayangkan pelangi pasti berbeda-beda kan. Mungkin ada yang pelanginya di bawahnya ada kotak emas gitu kan, ada yang mungkin membayangkan pelangi ya udah awan dan pelangi gitu. Jadi menurut aku di mana kita berani untuk berekspresi, pasti bisa kok untuk kita ngerasain imajinasinya, ngerasain gimana kita nulisnya gitu. Betul. Oke. Nah, kalau bisa, Nosa minta ini deh, minta saran nih, Mhm, ke teman-teman karena ini juga pertanyaan titipan nih. Kita tuh mhm. kadang, seperti yang udah Nosa tanyain sih sebenarnya di depan, juga tadi, Kak Zahra juga sempat spill sedikit, gimana kita itu mulai bisa percaya diri, Kak. Percaya diri Hmm. untuk, apa ya, memulai menulis itu sendiri gitu. Karena kebanyakan teman-teman itu tidak percaya diri karena, apa ya, dia itu memiliki ketakutan-ketakutan akan dirinya sendiri,
dan susah untuk memberikan apa ya, apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia tulis untuk dibagikan ke halayak umum gitu. Jadi kan Kak Zahra nih udah menurut Nosa tuh kayak udah memiliki kepercayaan diri untuk membagikan hal-hal yang sudah ada gitu. Iya. Nah, kalau pesan Kak Zahra sendiri nih ke teman-teman. Membangun kepercayaan diri itu sebenarnya susah, nggak mudah, apalagi buat pribadi orang lain yang memang kebiasaannya menutup diri gitu kan. Tiba-tiba kita harus percaya diri, mungkin menurut mereka itu bagian hal yang seharusnya nggak dulu gitu. Padahal sebenarnya kepercayaan diri itu tumbuh kalau kamu percaya sama diri sendiri gitu. Kalau kamu nggak punya kepercayaan diri, berarti kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri gitu. Terus gimana kalau misalkan kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri? Karena ya buat apa gitu kalau kamu nggak percaya sama diri sendiri, terus siapa yang akan nanti melangkah membuat kamu tuh mendapatkan hal-hal baru, pengalaman baru, insight-insight baru gitu. Kalau dulu jujur aku juga nggak percaya diri awalnya, kayak aduh takut deh nanti gimana ya kata orang, balik lagi pasti kita tuh mikirin selalu kata orang gitu kan, padahal orang-orang juga belum tentu mikirin kita juga kan. Jadi kadang kayak pas pada saat ngestak itu, coba deh, masa sih kayak menulis seperti ini kita malah harus mikirin orang lain gitu kan. Ini kan karya yang mau kita buat, karya dari kita yang apa, hal yang pengalaman yang kita alami, hal yang kita suka gitu kan. Kenapa salah gitu kan, nggak ada yang salah gitu. Jadi menurut aku, buat teman-teman yang emang kurang percaya diri, coba percaya sama diri diri maaf, percaya sama diri sendiri dulu. Terus kalau udah percaya sama diri sendiri, coba introspeksi lagi, aku kurangnya apa, aku kelebihannya apa. Misalkan aku udah punya tulisan nih tapi aku nggak pede mau nulis apa, mau nge-publishnya gimana caranya gitu kan. Mungkin bisa minta saran dengan orang yang kamu percaya dulu, dengan orang yang dukung kamu gitu loh, dari titik dimana kamu nggak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa. Menurut aku support itu juga penting sih dari lingkungan sekitar, apalagi diri sendiri gitu. Oke, siap teman-teman. Jadi itu ya tips dari Kak Zahra buat teman-teman pendengar podcast Kataloka mengenai bagaimana kita membangun kepercayaan diri ini, teman-teman. Oke, sebelum lanjut kita ngobrol nih Kak Zahra, Nosa mau menginfokan sesuatu nih buat teman-teman pendengar. Jadi teman-teman pendengar podcast Kataloka jangan sampai ngeskip dan simak baik-baik informasi dari Nosa ya. Oke, silakan menonton. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Halo teman-teman, kembali lagi ya sama Ayu Nosa di sini dan pembicara kita pada kali ini yaitu Kak Zahra. Jadi itu tadi tips buat teman-teman yang ingin membangun rasa kepercayaan diri dalam pengaplikasian karya tulis seperti itu. Nah, lanjut kita ngobrol nih Kak Zahra mengenai ada nggak reaksi atau respon pembaca yang paling berkesan nih buat Kak Zahra? Ada, karena menurut aku respon pembaca itu adalah sebuah love language. Kalau zaman sekarang mungkin dibilangnya sebuah perasaan yang nyampe gitu kan. Sebagai penulis kan pasti seneng banget dimana kalau misalkan pembaca tuh ngerasa relate banget lagi gitu kan. Jadi pada saat beberapa pembaca ada yang nge-review, aku juga merasakan kayak kesenangan itu sendiri gitu, kayak oh mereka merasa relate nih gitu kan. Berarti kan apapun yang aku tulis di buku itu juga apa ya, istilah kata, mungkin mereka juga pernah mengalami hal yang sama gitu kan. Jadi menurut aku kalau dibilang respon pembaca yang paling deep banget ya, beberapa sih ada yang udah aku review juga kan di Instagram, ngetek-ngetek aku, terus aku juga repost, dan itu menurut aku balik lagi love language yang gak bisa tergambarkan gimana perasaannya gitu. Oke.
Kalau boleh spill nih, Hmm. satu kalimat atau mungkin, quotes yang ada atau mungkin percakapan dialog yang ada di dalam, karya buku Kak Zahra yang pengen dibagikan ke teman-teman pendengar nih. Yang ini menjadi favorit Kak Zahra banget nih di dalam, karyanya Kak Aduh, Zahra. banyak lagi yang jadi favorit. Semuanya favorit ya? Aduh. Em, di saat dimana dialognya sahabatnya Cinta. Cinta ini pemeran utama di buku aku yang sayang banget sama Cinta dengan cara dia itu mengingatkan Cinta kalau kayaknya gak usah terlalu apa ya mementingkan orang lain deh gitu. Kayaknya lebih baik kamu mementingkan dirimu sendiri gitu. Jadi ya kalau dibilang favorit itu sih ibaratkan scene favorit aku di mana Cinta itu dikasih masukan di apa ya ibaratkan di peluk lah atau dirangkul sama teman-temannya yang dengan kalimat yang emang seharusnya kamu tuh nggak perlu mikirin orang lain, kamu tuh nggak harus mengiyakan apa yang orang lain butuhkan gitu loh. Jadi lebih baik mikirin diri sendiri dulu, sayangi diri diri sendiri dulu, baru orang lain gitu. Oke. No, saya yakin teman-teman pendengar podcast Katalokan ya Kak Zahra, makin penasaran sama karyanya Kak Iya. Zahra nih. Oke, kita Aduh. beranjak di mana Nosa pengen pendapat Kak Zahra lagi nih Hmm, mengenai melihat perkembangan dunia literasi atau penulisan hmm, saat ini Kak Zahra. Jadi hmm, kan betul. kita tuh masih minim ya kalau mau dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang, Cina yang emang di Hmm, mana-mana kita itu dibebaskan untuk eh, membaca ya, di Indonesia tuh memiliki, privilege yang seperti itu. hmm, Namun kita itu seperti yang kita ketahui lah ya bersama, kita tidak memunafikan itu kalau literasi membaca di generasi kita ini, entah generasi makin apa, berkurang. Gen Z atau di milenial, itu masih kurang minim nih. Nah, sebagai Kak Zahra penulis, Kak Zahra yang menjadi rantai literasi yang ada di Indonesia ini, gimana tuh, sudut pandang Kak Zahra mengenai perkembangan literasi? Sebenarnya sedih banget kalau misalkan dibilang memang sekarang nih banyak banget minim yang membaca buku. Jangankan membaca buku, mungkin untuk membaca artikel aja kadang orang-orang tuh kayak males gitu kan. Lebih ke nge-scroll sekarang tuh video pendek lebih menarik gitu kan. Ya. Tapi menurut aku itu bukan suatu hal yang apa ya tantangan berat untuk para penulis atau kita sebagai manusia yang nggak harus lo nggak ngapain baca gitu kan nggak maksudnya kayak lebih kita yang pencinta buku seharusnya lebih mengayomi orang-orang yang menurut aku nggak suka baca misalkan kayak temen aku pribadi ada yang memang tidak suka baca tapi perlahan aku coba kayak kenapa nggak suka baca gitu mempertanyakan apa sih hal yang dia gak suka nih dari membaca buku gitu kan. Misalkan gak suka banyak tulisannya atau apa, otomatis kan berarti dia lebih tertarik dengan mungkin yang bacaan ada gambarnya gitu kan. Jadi menurut aku bukan menutup kemungkinan untuk kita sebagai para penulis tuh mengayomi yang gak suka baca sih. Menurut aku malah justru itu suatu peluang buat kita untuk membuat karya lagi semenarik mungkin di mana orang-orang nanti jadi suka baca lagi. Menurut aku gitu kan sekarang juga bisa e-book gitu kan atau sedikit dari artikel aja yang emang terkesannya menarik gitu atau misalkan ada Jadi Nak, gambar yang memang menarik perhatiannya para orang-orang gitu kan itu juga bisa menjadi suatu hal yang oke-oke aja sih menurut aku buat di zaman sekarang ini. oke. Nah, kalau untuk Kak Zahra nih ya, sebelum kita, mengakhiri podcast kita pada siang hari ini, ada nggak pesan yang emang benar-benar pengen Kak Zahra sampaikan kepada pendengar sama pembaca kita nih? Pesan untuk para pendengar, aku pasti mau ngucapin terima kasih banyak udah mau mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang telah aku sampaikan, hal baiknya bisa didapatkan, hal buruk yang memang mungkin kurang masuk, mohon dibuangkan saja. Terus juga aku mohon maaf bila mana ada salah kata tadi berbicara, kan memang setiap orang menanggapi pendapat orang pasti berbeda-beda gitu. Dan menurut aku sekali lagi untuk para penulis di luar sana ataupun untuk kamu yang mau menulis mencoba itu jangan pernah takut, jangan pernah takut salah karena memang kita tuh cukup percaya sama diri sendiri dulu aja.
cukup sayangin diri sendiri dulu aja, terus yakin sama diri sendiri gitu. Kita kalau membuat karya itu juga bukan suatu kesalahan, malah suatu apresiasi untuk diri kita sendiri. Jadi mulai berani sih untuk menulis apapun itu untuk diri sendiri dulu. Kalau misalkan emang belum mau publish juga nggak apa-apa. Oke, jadi itu ya teman-teman podcast Kata Loka. Jadi ketika teman-teman emang memiliki keinginan untuk menjadi seorang penulis muda, apalagi Kak Zahra nih ya, umur 22 tahun udah menerbitkan buku pribadinya seperti itu. Jadi bisa nih tips-tips yang udah disampaikan oleh Kak Zahra tadi tuh di depan, jadi bisa ditiru nih sama teman-teman. Oke, yang paling terakhir nih Kak Zahra, Nosa juga penasaran dan teman-teman pastinya juga penasaran. Apakah ada proyek baru nih atau buku gitu yang ingin Kak Zahra launchingkan juga nantinya? Ya. Alhamdulillahnya kalau dibilang ada project, alhamdulillah ada. Aku lanjut menulis buku. Bukunya bisa di-spill juga sih judulnya, cuman belum terbit, masih proses, yaitu Senyuman di Balik Nestapa, yaitu cerita fiksi di mana seorang anak yang memang kurang kasih sayang orang tua, yang memang harus berdiri sendiri di kakinya, terus benar-benar harus mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya dia tidak pertanggungjawabkan gitu. Jadi ya kemungkinan insya Allah terbit akhir tahun ini, mau doakan saja teman-teman, ditunggu karya aku selanjutnya. Oke teman-teman, jadi Kak Zahra ada proyek buku baru ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman baca proyek barunya sebelum launching ini, teman-teman bisa baca bukunya Kak Zahra yang udah ada di marketplace Detak Pustaka. Judulnya apa Kak Zahra? Luka yang terlewatkan. Oke, itu teman-teman bisa menghubungi nih admin yang ada di bawah ini, juga bisa langsung ke sosial media Detak Pustaka. Marketplace kami kita ada di website, ada di Tokopedia, Shopee, sama TikTok. Jadi mudah sekali teman-teman untuk mendapatkan karya dari Kak Zahra ini. Oke, terima kasih sudah menemani kami teman-teman di episode kali ini. Percakapan tadi mengingatkan kita bahwa menulis itu bukan hanya tentang hasil teman-teman, tapi juga tentang proses. Proses apa? Yaitu proses mengenal, menerima, mencintai diri sendiri. Terima kasih juga untuk Kak Zahra ya. Terima kasih juga Kak Nosa. Terima kasih teman-teman. Atas kisah dan refleksi yang sangat menyentuh sekali tadi. Jadi semoga obrolan ini bisa jadi pengingat bahwa kita itu tidak pernah sendiri teman-teman. Jadi dalam proses pencarian makna ini kita juga bisa ditemani oleh teman-teman terdekat kita, keluarga pastinya, dan lingkungan-lingkungan yang mendukung. Jadi jangan pernah merasa sendiri teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Tetap menulis, tetap merasa, dan teruslah kenal dirimu lewat setiap kata. Salam hangat dari kami dan tim podcast Kata Loka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kata Loka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.